Dari mana bapaknya? Jombang. Dari Jombang. Jombang. Sendiri sama masnya juga? Bertiga. Bertiga nih Jombang semua? Iya. Jombangnya mana? Mojowarno. Mojowarno. Ada kenal Mas Aris ya? Ada? Yang sepupu kita. Ya, ya. Oke. Tempo hari saya kan ada kadangan di tempatnya Mas Aris itu. Panjenengan enggak sempat hadir? Ada sempat? Hadir? Oh. Ya. Sudah berapa hari ini? Sini. 2 hari, Pak. Sudah 2 hari. Ya. Berarti malam ini di tahapan apa? Patrap sama Dimijil Sampurno. Ada mengalami kesulitan? Ada mengalami kesulitan enggak? Enggak ada. Semuanya enggak mengalami kesulitan. Artinya bisa nggih. Asalkan panjenengan menyimak baik-baik motivasinya, kemudian melakukan apa yang dimotivasi, itu sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan itu kalau motivasinya nggak disimak dengan baik, artinya kan kurang paham. Nah, itu yang menjadikan penyebab kesulitan. Selama panjenengan ada di pesanggerahan, dan apapun yang panjenengan lakukan selama di pesanggerahan, itu panjenengan harus ahli loh ya. Harus benar-benar menguasai. Artinya mengerti, memahami apa arti maksudnya, kemana arah tujuannya tahu. Itu yang dimaksud menguasai. Karena apa? Karena apa yang panjenengan lakukan selama di pesanggerahan, itu nantinya akan panjenengan lakukan di rumah. Tanpa pengawasan. Nah, kalau panjenengan di sini kan diawasi. Jadi kalau sampai tidak tepat ada yang mengingatkan. Kalau di rumah nggak ada. Makanya panjenengan harus ahli. Puncaknya panjenengan ada di pesanggerahan adalah manunggal jati. Manunggal jati ini hanya dapat ditempuh dengan cara manekung atau gembleng, atau secara umum awam disebut-sebut sebagai Isra Mi'raj, perjalanan jiwa raga. Jadi sebelum manunggal jati, selama panjenengan di pesanggerahan, itu panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa dan raga. Tujuannya adalah manunggal jati. Secara spiritual awam, umum disebut-sebut sebagai Isra Mi'raj. Manunggal jati itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berani berjuang dan berani berkorban. Karena hanya orang-orang yang berani berjuang, orang-orang yang berani berkorban, yang mau mengabdi. Nah, pengabdian ini loh nanti yang akan menjadi penentu panjenengan. Ya. Jadi seberapa tulus panjenengan mengabdi kepada hidup panjenengan dengan cara melayani alam semesta, maka seperti segitulah hasil yang akan panjenengan dapatkan nantinya. Berjuang, perjalanan raga. Perjalanan raga yaitu berjuang dan berkorban. Itu sudah panjenengan lakukan. Dengan perjuangan sehingga panjenengan bisa sampai di sini. Dengan pengorbanan
sehingga panjenengan bisa sampai di pesanggrahan ini. Artinya dua hal ini sudah panjenengan lakukan. Perjuangan dan pengorbanan ini sudah panjenengan lakukan. Nah, tinggal pengabdiannya. Sesudah sampai di pesanggrahan dan panjenengan melakukan manekung atau gembleng, nah ini pengabdian ya. Setelah berjuang, berkorban, nah sekarang panjenengan sedang mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Jadi apapun yang panjenengan lakukan dengan mengikuti motivasi-motivasi, itu hakikatnya panjenengan melayani hidup panjenengan sendiri, mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri. Ketika panjenengan patrap samadi, raga panjenengan melayani sedulur papat kalimo pancer panjenengan melakukan patrap samadi. Ketika panjenengan mandi, sama. Ketika panjenengan makan, sama. Ketika panjenengan minum, berjalan, duduk, istirahat, kadangan, semua itu adalah bentuk pelayanan panjenengan terhadap sedulur papat kalimo pancer panjenengan atau pengabdian kepada hidup panjenengan. Skala kecil atau individu atau perorangan. Nanti dengan keahlian yang panjenengan dapatkan di pesanggrahan ini, setelah panjenengan pulang, pengabdian panjenengan sudah tidak pribadi lagi, sudah tidak individu lagi, melainkan skala besar kepada alam semesta. Selama di pesanggrahan, panjenengan mengabdi kepada hidup panjenengan sendiri dengan cara melayani sedulur papat kalimo pancer panjenengan sendiri. Nanti kalau panjenengan sudah pulang, panjenengan mengabdi kepada hidup panjenengan dengan cara melayani alam semesta. Sudah bukan sedulur papat kalimo pancer lagi kelasnya ya. Kelasnya sudah ke alam semesta. Lah itu nanti yang akan mempertajam manunggal jati panjenengan, memperkokoh manunggal jati panjenengan, mempercerdas manunggal jati panjenengan. Pengabdian itu nantinya. Selagi belum terlambat, selagi panjenengan masih ada di pesanggrahan, berupayalah panjenengan jatuh cinta sama Wahyu Pancagaib, jatuh cinta kepada jati diri panjenengan sendiri. Seperti yang sudah sering saya jelaskan di banyak video, bahwa Wahyu Pancagaib adalah jati diri kita. Dan bla bla bla. Mestinya sebelum kesini panjenengan sudah banyak menyimak kan, termasuk ketika kadangan dengan Mas Aris di Jombang. Artinya panjenengan harus berupaya, entah bagaimana caranya panjenengan, supaya panjenengan itu jatuh cinta sama jati diri panjenengan sendiri, yaitu Wahyu Pancagaib. Harus, itu harga mati, itu tidak bisa tidak. Karena apa? Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita tidak cinta, ya enggak? Kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka, kita melakukan sesuatu yang kita benci, waduh, itu tersiksa itu. Ya, tertekan, tersiksa, terpaksa makan hati, ya enggak? Maka tujuan panjenengan di sini adalah mengkaji diri, bukan? Tujuan panjenengan datang ke pesanggrahan ini adalah mengkaji diri. Diri yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Artinya langkah awal panjenengan harus jatuh cinta dulu. Nah kalau panjenengan belum jatuh cinta, angel mas. Karena Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer tidak terlihat seperti wujudnya istri kita, tidak terlihat seperti wujudnya pacar kita, anaknya tetangga, ini tidak terlihat ya, tidak kasat mata. Jadi kalau panjenengan tidak jatuh cinta, pasti sulit. Tidak akan bisa mengenal jati diri panjenengan. Jadi langkah awal panjenengan harus jatuh cinta.
Ini belum terlambat panjenengan. Banyak yang terlambat itu banyak. Baru berusaha mencintai jati diri, baru berusaha mencintai Wahyu Pancagaib setelah pulang dari pesanggeran di rumah. Padahal terlalu banyak motivasi yang sudah saya buka. Namun tidak segera berupaya mencintai dirinya sendiri. Mencintai Wahyu Pancagaib. Kenapa saya berpesan seperti itu? Wahyu Pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu secara awam dan umum disebut-sebut sebagai iman. Mungkin panjenengan pernah dengar iman, ya, kalimat iman. Kamu harus beriman dan lain sebagainya, pernah ya? Nah, jadi iman itu bukan percaya, iman itu bukan yakin. Iman itu tak lain dan tak bukan adalah Wahyu Pancalaku. Iman itu orang yang mau pasrah sama yang dimaksud Tuhan. Orang yang mau menerima sama yang dimaksud Tuhan. Orang yang mau mempersilahkan kuasanya yang dimaksud Tuhan. Itu yang dimaksud iman. Jadi bukan yakin, bukan pasrah. Ya. Wahyu Pancalaku yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai iman, yang merupakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib, yang menjadi jati diri panjenengan, itu ada ujiannya. Ya. Kalau saya harus mengambil ayat atau dalil dari kitab-kitabnya orang yang berkeyakinan agama, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu. Nah, ya, pernah dengar dalil itu pernah. Jangan merasa senang dulu. Jangan merasa bahagia dulu. Jangan merasa bangga dulu karena merasa sudah beriman kan. Kalau keimanan kita belum diuji. Artinya, semakin tulus panjenengan melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada hidup panjenengan sendiri. Ketulusan ini kan bagian dari Wahyu Pancalaku atau iman. Maka panjenengan akan diuji. Kalau panjenengan belum jatuh cinta sama Wahyu Pancagaib, di sini panjenengan akan mengalami kesulitan. Ya, di sini panjenengan akan mengalami kesulitan. Di ranah Wahyu Pancalaku panjenengan diuji. Kalau panjenengan belum mencintai Wahyu Pancagaib, panjenengan akan mengalami kesulitan. Dan bisa dipastikan, panjenengan pasti berkhianat sama Wahyu Pancagaib. Tidak setia sama Wahyu Pancagaib. Contoh, ketika panjenengan dihadapkan dengan sebuah masalah. Ketika panjenengan dihadapkan dengan sebuah masalah, ini masuk dalam kategori jangan berbangga dulu karena merasa sudah beriman kalau keimananmu belum aku uji. Suatu ketika panjenengan berhadapan dengan masalah. Kalau panjenengan belum mencintai Wahyu Pancagaib, satu, karena masalah itu panjenengan lupa dengan Wahyu Pancagaib. Satu. Kedua, untuk menghadapi masalah itu, panjenengan lebih memilih lapor polisi, mencari kuasa hukum. Lebih parah lagi, dukun dicari, paranormal. Orang yang ahli memberikan motivasi, sesepuh yang bisa memberikan solusi. Bukan Wahyu Pancagaib yang digunakan. Di sini, panjenengan sudah berkhianat sama Wahyu Pancagaib. Tidak setia sama Wahyu Pancagaib. Tentang ujian,
Wahyu Pancalaku di dalam laku kunci disebut ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Tidak ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Ini kalau disimpulkan berarti setia tuhu sama kunci kan? Iya enggak? Berarti setia sama kunci. Tidak ada apa-apa menggunakan kunci, tidak ada apa-apa tetap menggunakan kunci. Berarti setia. Orang setia berarti kenapa? Orang setia berarti cinta. Orang cinta tidak akan berkhianat. Jadi kalau panjenengan menggunakan kunci hanya ketika tidak ada masalah, begitu ada masalah bukan kunci yang digunakan, berarti panjenengan berkhianat kepada kunci. Tidak setia sama kunci. Kenapa berkhianat? Kenapa tidak setia? Karena tidak jatuh cinta. Kunci bukan sesuatu yang panjenengan cintai. Makanya bisa dengan mudah panjenengan hianati. Nah, kalau kunci itu adalah yang panjenengan cintai, panjenengan tidak akan mudah mengkhianati kunci itu. Kira-kira gitu nggak? Iya. Maka sebelum terlambat, selagi masih ada di pesanggrahan, berusahalah panjenengan untuk bisa jatuh cinta kepada Wahyu Pancakait. Ketika melakukan patrap, harus senang. Karena patrap itu bukan beban. Ya, patrap itu bukan dogma. Ketika membaca bacaan palunggu, bacaan kunci, bacaan paweling, menyebut asmo, bacaan mijil, bacaan mijil sampurno, mijil toto lenggah, mijil sowan, itu panjenengan harus seneng loh. Bukankah seperti itu orang cinta? Ya. Panjenengan harus cinta. Dengan patrap itu jenengan harus cinta. Dengan bacaan-bacaan yang panjenengan baca itu jenengan harus cinta, harus seneng, harus bahagia. Panjenengan melakukan patrap itu bangga. Panjenengan membacanya itu bangga, bahagia. Karena itu adalah jati diri panjenengan yang harus panjenengan cintai. Nah, kalau panjenengan melakukan patrap, tidak seneng, gitu. Bukan karena senang gitu ya, bukan karena suka, karena ingin selamat, ingin tentram dan lain sebagainya, tidak dapat apa-apa panjenengan. Panjenengan membaca kunci, membaca paweling, bukan karena seneng, bukan karena suka, karena pengen sempurna, karena pengen selamat, tidak dapat apa-apa panjenengan. Ya. Jadi panjenengan melakukan patra samadhi itu harus senang, harus bahagia. Harus senang, harus bahagia. Tidak boleh beban, tidak boleh tertekan. Nah, kalau sampai merasa terbebani, kalau sampai merasa tertekan, berarti panjenengan melakukan sesuatu yang tidak panjenengan sukai. Buktinya tertekan. Nah, kalau panjenengan melakukan sesuatu yang panjenengan sukai, adakah kata-kata tertekan? Terpaksa ada nggak? Lalu panjenengan sukai. Nah, Wahyu Pancakait itu seperti itu loh. Kalau kita harus berbicara sistem, nah sistemnya Wahyu Pancakait itu seperti itu. Jangan lupa, Wahyu Pancakait adalah jati diri panjenengan yang selama ini tidak pernah panjenengan pedulikan. Padahal tanpa Wahyu Pancakait, panjenengan mayat, tidak bisa apa-apa panjenengan. Panjenengan bisa menyebut Allah, ya Allah, karena apa? Karena ada Wahyu Pancakait di dalam. Coba kalau nggak ada Wahyu Pancakait di dalam, tidak bisa apa-apa panjenengan. Tidak bisa beragama, tidak bisa beribadah, tidak bisa bekerja, tidak bisa punya anak istri, kalau nggak ada Wahyu Pancakait di dalam. Nah, kalau sudah seperti itu, masih butuh alasan untuk bisa mencintai Wahyu Pancakait. Jadi, panjenengan harus jatuh cinta kepada diri panjenengan sendiri. Karena diri panjenengan yang sesungguhnya adalah Wahyu Pancakait. Panjenengan harus jatuh cinta kepada diri panjenengan sebelum mencintai yang lainnya. Panjenengan harus percaya dengan diri panjenengan sendiri sebelum mempercayai lainnya.
panjenengan harus bahagia dengan diri panjenengan sendiri sebelum punya niat membahagiakan yang lain. Karena yang bisa melakukan itu adalah diri panjenengan. Yang bisa melakukan itu adalah wahyu pancagaib panjenengan. Sedikit saja panjenengan melakukan tatrap samadhi, menggerutu, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Jadi kita melakukan tatrap samadhi itu harus dengan senang hati, dengan bahagia, jika perlu dengan bangga. Saya masih bisa melakukan, saya masih bisa memfungsikan diriku. Coba kalau tidak bisa berfungsi. Ya? Itu dia. Dengan jatuh cinta kepada diri panjenengan, apapun yang terjadi, kemungkinan berkhianat dari diri panjenengan sendiri itu sangat kecil. Apapun yang terjadi, panjenengan pasti setia tuhu kepada wahyu pancagaib. Artinya, ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, pasti akan menjadi prinsip spiritual panjenengan sebagai bentuk kesetiaan panjenengan kepada wahyu pancagaib. Terutama ketika menghadapi masalah ini. Nah, kalau wahyu pancalaku panjenengan diuji dan panjenengan tetap setia tuhu kepada wahyu pancagaib, ya panjenengan akan semakin mesra, akan semakin lengket dengan jati diri panjenengan. Jati diri panjenengan akan semakin percaya kepada raga panjenengan, akan semakin berjuang untuk mempertahankan raga panjenengan, untuk membela raga panjenengan, untuk menjunjung tinggi derajatnya raga panjenengan, untuk bertanggung jawab tentang apapun keselamatan raga panjenengan. Dan selama ini wahyu pancagaib mencintai raga panjenengan. Selama ini di luar kesadaran panjenengan, seumur hidup panjenengan wahyu pancagaib itu mencintai raga panjenengan. Kalau dia tidak mencintai raga panjenengan, pasti dia sudah keluar dari raga panjenengan, panjenengan jadi mayat, ya enggak? Lah buktinya sampai sekarang dia belum keluar, berarti kan dia mencintai raga panjenengan. Maka panjenengan harus membalasnya dengan cinta yang sama. Selebihnya itu ada di pengabdian. Selebihnya itu ada di pengabdian. Nah, pengabdian ini nanti yang akan mempertajam kesadaran panjenengan, yang akan meninggikan kesadaran panjenengan. Karena manunggal jati yang nanti kalau gembleng panjenengan, manekung panjenengan berhasil ya. Manekung panjenengan berhasil atau gembleng panjenengan berhasil, panjenengan akan saya temani mencapai puncaknya Telaga Tanjung, yaitu manunggal jati. Panjenengan akan saya temani dalam perjalanan ruh, ya, perjalanan jiwa untuk mencapai manunggal jati. Nah, manunggal jati ini adalah puncaknya Telaga Tanjung. Artinya tertinggi. Tidak ada puncak ketinggian setelah manunggal jati. Untuk menyadari, untuk bisa menyadari manunggal jati, maka seorang pelaku harus memiliki kesadaran yang setara. Nah, kesadaran yang sama tingginya. Nah, kalau kesadarannya tidak sama, tidak setara dengan manunggal jati, maka situasi dan kondisi manunggal jati ini
tidak bisa panjenengan saksikan. Maka kesadaran ini tidak bisa ditempuh dengan uang, tidak bisa ditempuh dengan perbuatan, tidak bisa ditempuh dengan ritual, bahkan tidak bisa ditempuh dengan wahyu pancagaib. Ini kesadaran, ya. Itu paling rumit itu, ya, paling rumit, karena dia tidak bisa ditempuh dengan apapun. Lalu untuk mempertinggi kesadaran, untuk menguniversalkan atau memperluas kesadaran agar setara dengan manunggal jati, dengan upaya apa? Tidak ada upaya lain selain mengabdi kepada hidup dengan cara melayani alam semesta. Nggak ada cara lain itu. Hanya dengan itu. Selain pengabdian, selain melayani alam semesta, nggak bisa. Karena kesadaran adalah hidup itu sendiri. Dan hidup itu suci, suci itu tidak bisa dicampuri apapun. Dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Nah, itu rumitnya di situ. Pengabdian, lalu pertanyaannya, pengabdian yang baik dan tepat, itu yang seperti apa? Sesungguhnya pengabdian ini terlampau sederhana, bukan hal yang mengerikan, dan semua orang yang masih hidup di dunia ini bisa melakukan, karena manusia dihidupkan di muka bumi ini untuk mengabdi, bukan untuk yang lain. Artinya semua manusia kan bisa melakukan pengabdian ini, karena manusia diadakan di muka bumi untuk mengabdi. Kalau saya harus mengambil sebuah dalil atau ayat lagi dari kitabnya orang-orang berkeyakinan agama, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi selain beribadah, yang dimaksud Tuhan itu tidak kenal. Apapun yang panjenengan lakukan, yang dimaksud Tuhan itu tidak kenal, tidak mau tahu. Lalu ibadah itu apa? Ya kan? Pertanyaannya, lalu ibadah itu apa? Ibadah itu bukan menjalankan perintah Tuhan supaya dapat surga, dan bukan menghindari larangan Tuhan supaya terhindar dari neraka, bukan. Ibadah itu adalah pengabdian. Pengabdian itu apa? Pengabdian itu adalah melayani dengan sadar. Nah, ini dia. Melayani dengan sadar. Apapun yang kita lakukan semenjak kita bisa bergerak sampai sekarang ini, itu sesungguhnya kita sedang melayani. Melayani siapa? Melayani hidup, bukan melayani Tuhan, bukan melayani apapun ya. Melayani hidup. Sejak kita mulai bisa bergerak loh ya, dari bayi, mulai dari bayi, semenjak kita bisa bergerak sampai saat ini, itu yang terjadi pada diri kita adalah melayani hidup. Entah itu menurut mata kita baik atau buruk. Semuanya, semua kejadian itu hakikatnya adalah melayani hidup. Kenapa hidup harus dilayani? Karena hidup rindu dengan Maha Hidup. Makanya dia minta dilayani. Hidup ini berasal dari Maha Hidup. Dia berada di tubuh kita karena perintah Maha Hidup. Nah, setelah berada di tubuh kita, hidup ini sudah nggak betah, maunya kembali lagi. Namun dia tidak bisa kembali tanpa jiwa raga kita. Jadi hidup bisa kembali kepada Maha Hidup melalui pelayanan jiwa raga kita. Dan jiwa raga kita ini diciptakan untuk melayani hidup, bukan untuk yang lain. Ya. Bukan untuk yang lain.
Jiwa raga kita diciptakan oleh Maha Hidup untuk melayani hidup. Jadi, suka tidak suka, sejak kita bayi, mulai bisa bergerak sampai sekarang, yang dilakukan oleh jiwa raga kita itu adalah melayani hidup yang sedang rindu pulang kepada Maha Hidup. Apakah itu sulit? Lawang seumur hidup kita sudah melakukan loh ya. Seumur hidup kita sudah melakukan dan kita mampu melakukannya seumur hidup loh ini ya. Loh, berarti saya sudah melakukan pelayanan, sudah. Namun tidak termasuk pengabdian. Nah, kenapa? Kita tidak menyadarinya. Jadi apapun yang kita lakukan seumur hidup, sama sekali kita tidak menyadari bahwa kita sedang melayani hidup. Sederhana kan? Sederhana. Nah itu yang akan mempertinggi kesadaran panjenengan sehingga setara ketinggiannya dengan Manunggal Jati. Nah di sini panjenengan diberi motivasi kan. Di luar patrap samadhi motivasinya apa? Rasakan. Nah, ya. Di luar patrap samadhi motivasinya apa? Ayo, tadi sudah saya pesan harus ahli. Nah, kalau di sini jangan ada yang mengingatkan. Kalau di rumah gimana? Di luar patrap samadhi, motivasinya adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukankah begitu? Nah itu maksudnya apa itu? Kita melakukan sesuatu yang sadar. Semuanya harus bisa menyadari karena semuanya itu adalah bentuk pelayanan kita terhadap hidup. Tidak tersadari, tidak tertulis. Yang ditulis kalau bahasa kantornya, itu yang ditulis itu adalah pelayanan yang disadari. Ada kelakuan yang tidak tersadari, tidak ditulis. Jadi sia-sia kan? Panjenengan patrap samadhi tidak sadar kalau panjenengan tidak patrap, sedang patrap samadhi, tidak ditulis, tidak dicatat. Nah, panjenengan capek kok kan patrap samadhi, ya. Tuh. Jadi pengabdian itu bukan hal yang mengerikan atau bukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia, bukan. Karena pengabdian yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan yang dilakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya benar-benar sadar kalau sedang melakukan itu tadi. Sehingga tidak dalam keadaan lupa. Terutama tentang bersyukur sesudah melakukan. Nah itu tujuannya itu, motivasi itu tujuannya itu. Semakin banyak kejadian-kejadian pada diri yang panjenengan sadari, semakin panjenengan tidak punya rasa dan perasaan takut. Rasa dan perasaan ragu, bimbang, khawatir, gelisah, itu akan semakin tipis hingga pada akhirnya hilang sama sekali karena Manunggal Jati bersama jati diri panjenengan sendiri.
cepat atau lambat, setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada diri panjenengan, dan panjenengan berhasil menyadarinya, plus dengan mensyukurinya loh ya. Panjenengan semakin mengenal siapa diri panjenengan yang sesungguhnya. Dari mana diri panjenengan yang sesungguhnya, untuk apa diri panjenengan yang sesungguhnya, dan hendak kemana diri panjenengan yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya panjenengan bisa bertatap wajah dengan diri panjenengan sendiri. Artinya setiap diri manusia itu dua sebenarnya, punya dua peran. Punya dua, setiap masing-masing diri itu memiliki dua hal. Kalau dalam bahasa inteleknya disebut sebagai maskulin dan feminim. Itu bahasa intelek. Punya dua kepribadian. Nah, kalau kita sudah mengenal, benar-benar mengenal ini, mengenal diri kita yang sesungguhnya dari siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana, kita akan berjumpa satu belahan jiwa kita. Nah, ini secara spiritual disebut sebagai belahan jiwa atau jodoh sejati. Nah, kalau diri yang berwujud ini adalah maskulin, maka saya akan bertemu dengan diri saya yang sebagai feminin. Itu bahasa inteleknya. Dan di sini yang dimaksud oleh para ahli spiritual bertemu dengan sang guru sejati, bertemu dengan dirinya sendiri atau bertatap wajah dengan dirinya sendiri. Nah, itu dibutuhkan pengenalan secara mendalam. Nah, cara mengenali diri kita secara mendalam adalah menyadari seluruh gerak-gerik diri kita dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Oke. Manakala panjenengan sudah bertatap wajah dengan bagian diri panjenengan sendiri, itu berarti tandanya kesadaran panjenengan sudah setara dengan manunggal jati. Sudah setara dengan manunggal jati. Karena di ranah puncaknya Telaga Tanjung, di ranah manunggal jati, ini apa-apa tidak ada. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Selain diri kita sendiri. Jadi kalau kesadarannya belum setara, ya kita tidak akan bertemu dengan diri kita sendiri. Merasa sendiri. Tidak ada yang lain selain diri kita. Kalau kesadarannya tidak setara dengan manunggal jati. Padahal selain dirinya ada dirinya yang sejati. Ada dua wujud di situ. Ini untuk ukuran putro atau ukuran pelaku kunci. Nah, kalau untuk ukuran alam semesta ada dua wujud di situ. Hidup dan maha hidup. Atau alam semesta di dalam dan alam semesta di luar. Pertemuan ini hanya akan terjadi di Manunggal Jati, di puncaknya Telaga Tanjung. Dan pertemuan itulah yang dimaksud penciptaan atau mijil. Jadi mijil sowan, mijil sampurno, mijil toto lenggah yang panjenengan lakukan, itu ada intinya, itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya mempersatukan dualisme ini tadi. Mempersatukan dualisme, yaitu
wong edan bagu dengan sejatinya wong edan bagu. Hidup dan maha hidup. Alam semesta di dalam dan alam semesta di luar. Itulah sejatinya dualisme. Dan itu harus dipertemukan. Kalau enggak, kita enggak pernah tentram. Kita tidak pernah tentram kalau tidak dipertemukan. Dan pertemuannya hanya akan terjadi di ranah manunggal jati. Dan pertemuannya itu harus nyata. Nggak bisa tidak. Yang dimaksud nyata seperti apa? Yang dimaksud nyata itu seperti apa? Ini kan sudah nyata, Pak. Yang dimaksud nyata itu mata panjenengan benar-benar melihat. Telinga jenengan benar-benar dengar. Panca indera panjenengan benar-benar menyaksikan. Itu nyata. Nah, kalau panca indera panjenengan belum menyaksikan, berarti gaib. Berarti gaib. Bukan nyata dan tidak nyata. Nah, terus siapa orang yang bisa menceritakan gaib? Nggak ada loh, nggak nyata. Apanya yang diceritakan? Kalau diceritakan ngarang berarti. Lo nggak nyata kok diceritakan. Berarti ngarang kan? Tuh. Jadi bertatap wajah atau bertemu dengan guru sejati sebenarnya itu bukan tahayul. Itu nyata. Itu ada gitu loh. Nyata ada. Dan itu terjadi di dalam manunggal jati. Setiap kali panjenengan patrap sama di manunggal jati, pertemuan ini terjadi. Namun panjenengan tidak menyaksikan, bukan hanya menyadari, tidak menyaksikan. Kenapa tidak menyaksikan? Kesadarannya tidak setara, tidak sebanding. Karena itu puncaknya. Itu puncaknya itu. Paham nggih? Sekali lagi saya ingatkan, mumpung belum terlambat dan panjenengan masih berada di pesanggrahan, mengabdilah dengan tulus sampai panjenengan jatuh cinta kepada jati diri panjenengan sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib. Itu sudah modal, itu modal utama. Karena apa? Karena pasti diuji. Kalau bahasa awamnya, sesungguhnya untuk kita nggak ada ujian itu, yang ada anak tangga. Namun untuk ukuran orang awam itu ujian. Nah, ini adanya di Wahyu Pancalaku. Kalau panjenengan belum jatuh cinta, tidak jatuh cinta kepada Wahyu Pancagaib, pasti berkhianat. Selingkuh pasti. Karena tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini tanpa masalah. Panjenengan tidak jatuh cinta pada Wahyu Pancagaib. Belum jatuh cinta pada Wahyu Pancagaib. Wah, sudah pasti selingkuh. Begitu dihadapkan dengan masalah, lupa jati dirinya, lupa Wahyu Pancagaibnya, yang dicari polisi, yang dicari kuasa hukum, bahkan ironisnya nyari dukun, paranormal, dan ahli motivasi. Di situ Wahyu Pancagaib atau jati diri panjenengan sudah jatuh di situ. Dah. Aku dihianati untuk yang kesekian kalinya. Padahal paham ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Sekarang ada apa-apa, lupa. Udah kecewa berat untuk yang kesekian kalinya tuh Wahyu Pancagaib itu, kalau sudah seperti itu.
Nah, artinya, kalau sudah seperti itu, kita harus membangun kepercayaan baru terhadap wahyu pancagaib, agar supaya wahyu pancagaib ini bangkit lagi dia, pede lagi, percaya diri lagi, karena sudah dihianati kan. Ya kalau caranya semudah saat ini. Nah kalau caranya membangun kepercayaan baru ini lebih sulit dari ini. Satu. Yang kedua, ya kalau masih diberi kesempatan. Nah kalau sudah tidak diberi kesempatan, alias mata. Percayalah, sudah berpuluh-puluh tahun selama saya laku kunci, saya sudah menyatakannya sendiri, mengalami sendiri, menghadapinya sendiri, merasakannya sendiri, menyaksikan sendiri, bahwa jati diri kita, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, adalah potensi maha dasar dari alam semesta. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Bahkan alam semesta seisinya yang mengadakan itu manunggaling sedulur papat kalimo pancer ini. Yang melahirkan itu 5 ini. Nah, jadi jangan ragukan dia, jangan remehkan dia, jangan hianati dia. Kalau pengen selamat, kalau pengen sempurna, kecuali ndak pengen selamat, ndak pengen sempurna, silahkan. Dan wahyu pancagaib tidak minta macam-macam. Dia minta dilayani dengan setia tuhu. Seperti halnya dia melayani kita dengan setia tuhu dari bayi sampai sekarang. Pernah wahyu pancagaib memprotes panjenengan, ojo bohong, aku mau dijak bohong. Pernah nggak? Nggak pernah diajak bohong mau, diajak nipu mau, diajak maksiat mau, diajak baik mau, mau semua. Itu buktinya kalau wahyu pancagaib selama ini setia tuh sama jenengan. Diajak apa aja mau, dan tidak berhenti di situ, diantar lagi, ya enggak? Panjenengan mau pergi kemana, diantar, dan dia mau enggak berontak, enggak protes, enggak instruksi, dan enggak kecewa. Dan kalau dia kecewa, cepat dari raga mata kita. Nah, dia minta cinta yang setara, yang sama seperti itu. Cinta yang setia tuhu, cinta yang tidak pernah berkhianat. Kalau panjenengan bisa memuji, kalau panjenengan bisa memuji yang dimaksud Tuhan, pujilah jati dirimu sendiri. Kalau panjenengan bisa menghormati pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin desa, atau mungkin wong edan bagus, maka hormatilah jati diri panjenengan sendiri. Karena itu jauh lebih utama. Nggih. Jadi kesimpulannya, pengabdian yang menjadi penentu. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak mengabdi. Sesungguhnya itu ya. Jadi seluruh manusia hidup di muka bumi ini, semuanya tanpa terkecuali. Mau nabi, mau apa, sama saja. Itu sesungguhnya sedang mengabdi kepada hidupnya, sedang melayani kepada hidupnya. Hanya saja ada yang mampu menyadari, ada yang tidak. Nah, yang mampu menyadari, nah ini ditulis. Nah, kalau dalam bahasanya, kalau malaikat pencatat pahala yang ditulis. Yang tidak tersadari, ya itu bonendi, sia-sia. Hanya itu saja.
Dan 4 malaikat yang diberi tugas utama itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya kita melakukan apa aja dia tahu lah nggak ada di dalam diri kita. Langsung ditulis. Membantu fakir miskin. Nggak sadar ini. Oh goblok gak tak catet. Gue ora sadar ya, ngasih bantuan fakir miskin gue gak nyadar bahwa itu adalah pengabdianmu, bentuk pengabdianmu kepada hidupmu. Dia nggak nulis wes. Aduh goblok ora tulis. Nipu orang sadar nemen, nipu orang sadar nemen kan malah ketulis malah dia nyadar. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk patrap samadhi, kalau panjenengan tidak menyadarinya sia-sia. Itulah yang dimaksud pengabdian atau ibadah. Kesimpulannya, ibadah atau pengabdian atau dharma bakti adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sadar, sesadar-sadarnya. Kalau bahasa saya, kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran cinta kasih sayang hidup ini adalah sesadar-sadar-sadarnya. Itulah yang dimaksud ibadah atau pengabdian atau dharma bakti. Dan itulah yang bisa mempertinggi, memperluas atau menguniversalkan kesadaran kita sehingga sebanding atau setara dengan manunggal jati. Tempat di mana dualisme manunggal. Yang terpenting dan terutama bukan menyaksikan manunggalnya yang lain, bahkan termasuk manunggalnya hidup yang ada di dalam diri kita dan maha hidup. Itu bukan yang terpenting, bukan yang terutama. Yang terutama itu justru kita bisa menyaksikan wong edan bagu yang ini dengan sejatinya wong edan bagu manunggal. Itu yang terpenting dan terutama, karena semuanya bermula dari situ. Nah, secara spiritual awam umum, itulah yang disebut-sebut bertatap wajah dengan sang guru sejati. Jangan pernah menebak-nebak, oh berarti hidupnya sama. Jangan pernah menebak-nebak. Dia tidak ubahnya Tuhan. Kalau kita nebak, oh hidungnya mungkin sama dengan hidung saya. Bisa-bisa saja dia merubahnya jadi mancung. Lawang dia maha kuasa. Lakukan saja tanggung jawab panjenengan, yaitu mengabdi, dan panjenengan akan menyaksikan pertemuan panjenengan dengan sang guru sejati panjenengan, atau jodoh sejati panjenengan, atau belahan jiwa panjenengan. Itu yang utama. Pertemuan antara hidup saya dengan maha hidup nomor 2. Nomor 2. Yang terutama adalah diri kita sendiri. Karena yang memperkuat dan yang mengawali adalah itu. Dan menempuhnya tidak bisa dengan cara apapun selain pengabdian. Tentang bagaimana dan seperti apa pengabdian sudah saya jelaskan tadi. Namun yang perlu saya tekankan sekali lagi, berusahalah jatuh cinta pada diri panjenengan sendiri. Itu modal itu, Bang. Itu modal itu. Itu modal kita. Kita tidak punya modal apa-apa selain itu. Gitu. Itu modalnya kita. Jadi manakala raga kita ini mencintai wahyu pancagaib, oh tunduk wahyu pancagaib itu tunduk udah. Karena dia tidak punya itu. Wahyu pancagaib adalah potensi maha dasar dari alam semesta. Artinya apa yang dimiliki oleh alam semesta itu dimiliki oleh wahyu pancagaib. Namun dia tidak mempunyai satu, yaitu apa? Cinta. Yang punya cinta hanya raga. Yang punya cinta itu wujud kita. Jadi manakala raga kita, wujud kita bersedia mencintai wahyu pancagaib,
Udah tunduk dia itu. Tunduk langsung. Namun tidak selesai di situ. Dia tidak mau ini cinta buaya itu tidak mau. Yang dia mau adalah cinta setia tuhu yang tidak pernah berkhianat. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Berarti setia tuhu kepada Wahyu Panjakaib tidak berkhianat dalam keadaan apapun itu. Sekali saja kita berkhianat, kecewa dia. Dan ketika Wahyu Panjakaib kecewa, kita harus membangun kepercayaan awal. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena manusia hidup rawan sakit hati. Loro hati suangel. Ya? Tatu kulite gampang. Nah, tatu hati nih, iya, dioperasi. Nah, terus jadi ribuan, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Ribuan, bahkan mungkin triliunan. Saudara-saudari kita di luar sana yang melakukan kebaikan, yang melakukan kebajikan, namun sia-sia. Banyak sekali, Mas. Terutama sekarang bencana alam kan sedang terjadi di mana-mana kan. Apakah semua yang memberikan bantuan donasi itu sadar bahwa dia sedang melayani hidup? Belum mesti, Mas. Dia taunya saya punya uang lebih. Saya punya uang lebih. Daripada nganggur di rumah, mending saya gunakan untuk membantu saudara-saudariku yang sedang dilanda bencana supaya dapat surga. Wes mentok. Padahal apa yang dia lakukan, dia sedang melayani hidup, tidak lebih dari itu. Orang lo cerita surga, nggak enak itu, nggak ada. Nggak ada. Ya. Raga kita sedang berupaya melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdiannya kepada hidup. Jadi jangan dikira raga panjenengan itu nggak punya roh. Nah, justru roh paling banyak itu ada di raga kita. Buktinya apa? Buktinya kumis panjenengan dicukur berapa kali pun tetap bisa tumbuh ya. Rambut panjenengan, kuku panjenengan, maka kumis panjenengan ada berapa biji itu? Jangan. Lah. Di kumis itu belum rambut, belum jenggot, belum jembut, belum kuku, belum bulu roma. Di sekujur tubuh kita terdapat bulu roma ini berapa? Itu semuanya ada ruhnya, Mas. Itu semua ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, dia nggak bisa bertumbuh itu. Bukti. Orang-orang yang memiliki kesaktian Aji Karang, orang-orang yang memiliki kesaktian Aji Karang, mati berarti ditinggal sedulur papat kali mau pancere kan. Kukunya masih bisa tumbuh, Mas. Rambutnya masih bisa panjang. Artinya kan punya roh sendiri tuh di situ. Ya enggak? Jadi yang menjadikan bulu kita tetap bisa bertumbuh itu bukan Wahyu Panjakaib, bukan sedulur papat kali mau pancer. Karena apa? Karena setiap helai rambut itu ada ruhnya sendiri-sendiri. Nah, semua ruh yang bertengger di tubuh kita ini harus bekerja sama mencintai Wahyu Panjakaib. Sesadar-sadarnya. Nah, makanya tubuh kita di dalam ilmu spiritual, tubuh kita itu digambarkan, difilosofikan seperti kereta kencana, kereta terindah
seorang ratu. Harta karun tok isine. Ya, raga kita ini harta karun tok isine. Namun karena apapun yang terjadi tidak mampu menyadari, ya seiring berjalannya waktu yo isut mengkirut ya, rambut yo mangleh putih karena tidak menyadari. Dan selama ini Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancar kita melayani raga kita yang didomplengi ruh begitu banyaknya itu, tanpa protes, tanpa instruksi, tanpa menolak, tanpa mengeluh, kabeh iyo. Semuanya diiyakan. Saking cintanya kepada raga kita. Nah, sekarang raga kita tergugah nih, ya, tergugah dengan keberadaan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang ada, yang mengisi ruangan raga ini. Maka balik, yo saiki kalau menurutmu saya penting, ya balas cintaku selama ini yang aku berikan. Nah, maka cintanya setulus itu. Iya. Mandi, kosokan nganggo sabun dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tujuannya apa? Ini pori-pori, ini ribuan ruh supaya tersentuh semua, tersapa semuanya, sehingga bisa melakukan kerjasama, menyadari, mencintai dengan setia Wahyu Pancagaib. Paham nggih? Seperti itu loh apa yang sedang kita kaji bersama-sama selama ini. Dan sesungguhnya ini bukan kajian baru. Bukan kajian baru. Sejak awal manusia diturunkan ke bumi, kajian ini sudah ada. Jadi bukan kajian baru, itu bukan. Sejak yang disebut manusia pertama menginjakkan kakinya di muka bumi, kajian ini sudah ada. Karena apa? Karena kajian ini adalah bibitnya kajian-kajian yang lain. Sebelum kajian-kajian yang lain itu diadakan, nah kajian Wahyu Pancagaib ini sudah ada. Kenapa bisa ada kajian-kajian yang lain? Karena Wahyu Pancagaib ini tersulit. Makanya dibutuhkan pembelajaran-pembelajaran lain. Tujuannya apa? Untuk mengenal Wahyu Pancagaib. Seperti itu. Oke. Maka bersungguh-sungguhlah selama panjenengan manekung atau gembleng supaya panjenengan menjadi ahli, sehingga nanti sepulang dari pesanggeran panjenengan bisa praktek sendiri tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang membimbing. Dan yang paling utama, meninggalkan pesanggerahan ini, panjenengan sudah dalam keadaan cinta kepada Wahyu Pancagaib. Lah ini coba panjenengan maju di sini. Panjenengan dari mana? Dari Bojonegoro, Porosari. Bojonegoro. Bojonegoro. Bojonegoronya mana? Desa Pelem, Kecamatan Purwosari. Purwosari, Bojonegoro. Sama istri. Oh, sama istri sama anak. Karena sampai sini lewat mimpinya istri saya. Lewat mimpinya istri sampai di sini. Ceritanya gimana itu? Kok bisa seperti itu? Coba apa dempel sini, wong sama suaminya aja kok. Bojonegoro rasa isi. Coba gimana itu ceritanya? Ini kayak masih
Hmm. Mohon maaf, panjenengan tahu saya dari mana? Lewat mimpi ini saya buka di Google, katanya di mimpinya itu ada petunjuk, sudah ada di Google, jadi tinggal kasih tahu alamatnya. Hmm. Hmm. Memangnya sebelumnya panjenengan punya niat apa? Ada niat apa? Punya niat apa? Ingin mengetahui jadi diri saya siapa, jadi diri saya, istri saya siapa. Ingin mengetahui jati diri, kemudian ada upaya-upaya mencari kan, terus mengalami mimpi. Bahkan bertahun-tahun kok hidup susah mulu, sampai 2025 ini nggak selesai, malah semuanya habis total itu. Yang namanya orang melayani ya panjang susah ya. Tertekan. Karena kita berdua keluarga capek, udahlah saya ikuti alamat mimpi itu. Katanya di dalam mimpi juga dijelaskan bahwa namanya Pak Wet, dan di Google juga ada alamatnya. Akhirnya saya browsing di Google. Sudah mencari kemana saja? Pernah mencari? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Setelah ada wisik, kalau orang awam namanya wisik ya, petunjuk. Tapi berantem dulu. Oh, berantem dulu. Karena engkel-engkelan lah, bukan berantem lah, masa suami istri berantem, engkel-engkelan. Bukannya tidur lah. Tapi kok sering kali. Kasih petunjuk juga sama teman saya. Suruh kesini ya. Dan memangnya di dalam mimpi itu seperti apa? Mimpinya itu? Apa hanya namanya, apa muncul orangnya? Orangnya. Nah, orangnya sama nggak dengan ini? Iya. Oh, aneh ya. Orangnya sama gantengnya. Saya mah gantengnya nggak. Terus di dalam cerita itu dia kan panjang lebar cerita, karena nanti kalau di hadapan Pak Rebatannya kan malu. Ini kan yang saya ingat itu di tahun 2018 dia bercerita bahwa pernah didatangi Pak Wet langsung pada saat itu, entah itu wujud asli atau enggak tahu, kan hanya ceritanya. Tapi saya baru kali ini loh ketemu sama istri panjenengan. Terus karena menjadikan saya penasaran gitu. Akhirnya terus ke Google. Kok ada beneran? Ada beneran. Berarti kan bukan tidur, tapi ini masih ngayal. Alah, kembang tidur gitu. Nggak mungkin orang mimpi kok bisa sampai Google kan? Tapi sama. Sama. Orangnya sama dan mengajarkan apa yang disampaikan Pak Wet ke istri saya sama. Itu Wet itu gini. Jadi browsing, saya pelajari, pokoknya saya translate di otak saya lah, gimana cara biar saya ingat nanti kalau ketemu Pak Wet. Oke. Terus dia bercerita juga dia pernah ketemu kekasihnya sebelum saya, namanya Adi Priyono, atau dia mengatakan dirinya dalam mimpi desa itu pegawai Nabi Yoso yang rumahnya Madiun kemana nggak tahu. Dia kenal Pak Wet, katanya seperti itu menurut cerita saya. Suruh kesini. Berarti tahu sini alamatnya dapat dari Google itu. Google lewat mimpi tersebut. Oke. Kalau kenyataannya di istri saya, karena mungkin baru kali ini dia mungkin malu, jadi saya hanya yang saya ingat diceritakan kepada saya. Oke. Dan kejadian ini bermula di tahun 2018 waktu Natal. 2018 saya baru bangun ini. Ini pesanggerannya baru jadi tuh. 2018 itu. Dan semuanya diceritakan semuanya. Dia ketemu Bapak Allah, dia ketemu Tuhan Allah, Putra Allah. Semuanya dia menceritakan saya. Itu suruh menanyakan jati diri saya dan suami saya. Dia mengatakan bahwa kata Putra Allah itu atau Tuhan Allah itu atau Bapak Allah itu, nggak tahu lah apa omongannya, nggak tahu. Juga belum bisa mencerna. Saya sampai pada
itu. Di dalam tubuh istri saya ada di Umayi, ada Askar Alipinase, ada Dewi Lanjarosari, ada Putri Aroh, itu juga nggak tahu. Terus dia juga mengatakan bahwa di dalam diri saya ada Sang Hyang Manikmoyo, ada Raden Wijaya Kusuma, ada semuanya lah diceritakan kepada saya. Pak Wib sendiri bilang Dan Pak Wib sendiri di dalam mimpinya istri saya mengatakan bahwa saya ini bukan lain adalah yo kakakmu, yo bapakmu. Jadi kamu datang ke Boyolali itu bukan orang lain. Dan saya berani membenarkan itu. Kenapa saya berani kenapa saya berani membenarkan? Setiap diri manusia itu adalah yang memantulkan alam semesta. Jadi sesungguhnya alam semesta seisinya itu ya, bukan cuma alam semestanya saja ya. Alam semesta seisinya itu ada di dalam diri manusia. Dan yang nampak oleh panca indera kita itu sebatas cerminan saja. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, itulah yang akan tersaksikan oleh panca indera kita di luar diri kita. Jadi ada nawang bulan, ada dewa, bener kabeh. Karena apa? Karena di dalam diri kita ini kan alam semesta yang sesungguhnya. Sedangkan di luar diri adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ini alasan kenapa saya membenarkan itu semua. Namun itu tidak penting, ya, dan bukan yang utama. Karena apa? Karena itu hanya jalan yang menjadikan panjenengan bisa sampai ke sini. Maka panjenengan harus berterima kasih dengan semua itu. Terus aku pernah berantem lama sama istri saya gara-gara dia bercerita tentang kekasihnya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya kekasih. Nah, kekasihnya bukan Nabi Muhammad tapi dia sebagai Putri Aroh itu. Dia kekasih yang paling dicintai. Semua apa yang dibutuhkan dicukupi seperti itu. Bahkan dia ditunjukkan nanti akan dikembalikan seluruh kerajaan dan harta kekayaannya, sudah dibangun seperti itu, makanya Dimas Pati itu segala macam bla bla bla. Saya juga malah bingung saya itu opo cerita opo ya wis lah nggak apa-apa. Nanti kita ke depan ya kita cerita apa adanya, nanti lah kalian tahu sendiri. Opo toh maksudnya itu. Dan akhirnya Jowi Jaya Kusuma dulu kan di kerajaan di opo ya ini melarat keliwat mangan gak iso perene wae tetek glate malah teko kene entek duwite sangun entek mbuh muli gak roh sing penting ayo budal bareng gabjuke piye kok ae ditotone kok. Nah, kalau itu adalah prosesnya. Jadi saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan karena itu adalah bagian dari proses panjenengan yang menjadikan panjenengan muncul niat mencari. Tanpa proses itu, panjenengan belum tentu muncul niat mencari jati diri, itu belum tentu muncul. Nah, dengan adanya proses-proses tersebut, sehingga di dalam diri panjenengan masing-masing muncul niat mencari. Aku ini siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa, walaupun bersifat gaib. Kalau memang panjenengan benar-benar ingin mengenal jati diri panjenengan itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, sehingga panjenengan tidak mengalami seperti apa yang sedang panjenengan alami selama ini, itu ada syaratnya. Berani? Ya, berani. Oh, berani. Sudah sampai sini yuk. Sudah sekeluarga ke sini apa ya? Rumah biarnya aja. Sampai sini. Karena panjenengan menyambut pertanyaan saya atau tantangan saya berani, maka saya beritahu syaratnya. Syaratnya pertama, panjenengan harus menutup semua lembaran kehidupan lama panjenengan dan membuka lembaran baru saat ini dengan cara menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, dan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Artinya, menjaga kebersihan otak atau pikiran, tidak usah berpikir macam-macam, apalagi berprasangka buruk.
hentikan. Itu adalah masa lalu panjenengan. Oke? Menjaga kebersihan hati atau batin, tidak usah memiliki rasa dan perasaan neko-neko dan macam-macam. Karena itu adalah masa lalu panjenengan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Arti maksudnya tidak usah berkeinginan apapun. Karena itu masa lalu panjenengan. Dan apapun yang panjenengan inginkan, ada di dalam diri panjenengan sendiri. Oke? Yang kedua, panjenengan harus mempelajari patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil tata lenggah. Itu yang kedua. Karena itu adalah pondasi pokok. Alas. Pondasi bukan alat. Pondasi pokok untuk mengenal jati diri panjenengan. Dan yang ketiga, setelah panjenengan berhasil menguasai patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil tata lenggah, maka panjenengan harus naik ke level berikutnya. Ke level yang lebih tinggi daripada patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil tata lenggah. Apa itu? Isra Mi'raj, memperjalankan jiwa raga panjenengan untuk mencapai manunggal jati. Yang ada ilmu mengenal diri. Cukup 3 hal itu syaratnya. Nah, ini panjenengan browse di Google itu sudah ketemu nggak sama artikel patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil tata lenggah, patrap samadhi mijil sampurna di Google ini ketemu belum ini? Dalam otak saya itu kan browsingnya alamatnya Pak B. Oh, alamatnya. Karena diatur terus. Bener nggak orangnya masuk, tapi kok di bukunya ada gitu toh. Kalau itu dulu. Ya itu padahal ada itu komplit. Nah, oke, kalau seperti itu berarti agar supaya panjenengan tidak keluar dari ranah kodratnya manusia hidup di bumi ini, maka panjenengan harus pulang dulu untuk mempelajari patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil tata lenggah. Nanti kalau panjenengan sudah menguasai itu, entah berapa hari panjenengan bisa menguasai di rumah itu. Silahkan datang lagi ke sini untuk melakukan menekung atau gembleng. Nanti akan saya temani mencapai puncak Telaga Tanjung atau Manunggal Jati. Kalau panjenengan memulainya di sini lama, nanti rumah panjenengan penuh dengan sawang nanti. Saya sudah punya niat kamu belajar di sini dari awal. Apa-apa. Serius? Saya mau ngabdi di sini. Serius? Mati hidup saya di sini. Lah itu anaknya bagaimana? Enggak apa-apa. Nggak sekolah kah? Enggak sekolah enggak. Waduh. Semuanya sudah tak jual semuanya. Saya mau kesini mau cari. Dagang juga bangkrut, semuanya totalitas habis semua. Wah, separah itu kan Mas? Sampai mau cerai sama ini, saya gandulin, ayo kita cari saja. Kita seneng ayo bareng. Kalau saya pulang, mau apa? Mau semuanya sudah tinggal satu, cuma di rumah aja. Diambil orang juga nggak apa-apa. Terus diambil orang juga nggak apa-apa. Gratis gimana? Ya. Semahal itukah Siap. proses panjenengan untuk bisa ketemu wahyu pancagaib? Itu loh, jenengan lihat ya. Ada saudara-saudari kita untuk bisa bertemu dengan wahyu pancagaib. Jenengan dengar sendiri loh ya. Semahal itu dia harus menebusnya. Saya kesini itu seakan-akan ada yang menghalang. Jadi saya berputar Solo itu hampir 4 kali. Solo, Boyolali, Solo Banjar itu sampai habis. Maksudnya akhirnya di stasiun di terminal Solo itu ada orang baik. Nah, Gojek itu, Grab itu, Pak saya tolong temukan alamatnya ini. Saya belum pernah ke sini. Pokoknya saya harus sampai sana.
Tadi Mas Eko ngomong kok Tegal, Mas? Ke saya. Ini yang Tegal. Ini Bu dari Tegal. Oh, punya dari panjenengan yang dari Bojonegoro, mbaknya dari Tegal. Oke. Bangunnya di Dan ini juga kena ramalan juga ya. Ramalan juga untuk mencari guru sejati saya itu sampai jadi 2 orang, Wow, iki piye iki? laki sama perempuan. Nun sewu. Karena pesanggeran ini kan tempat untuk belajar tobat ya. Tempat mengkaji diri. Jadi itu bukan suatu masalah bukan bagi saya ya, karena memang pesanggeran ini diadakan untuk itu. Namun pesanggeran ini selain Manunggal Jati, pesanggeran ini saya serahkan kepada Mas Eko sama Mas Ahmad. Jadi urusan saya itu hanya di Manunggal Jati. Selain Manunggal Jati, kekuasaannya itu penuh ada pada Mas Eko sama Mas Ahmad. Jadi selama panjenengan di sini, ini saya ya, ini sayanya. Selama panjenengan di sini menghafal sampai mempelajari patrap-patrapnya tentang patrap Samadhi Mijil Sowan, patrap Samadhi Mijil Sampurno, patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Itu kan butuh waktu ya untuk mempelajarinya, menghafal bacaan-bacaannya, menghafal tahapan-tahapannya, itu kan butuh waktu. Iya aku ngomongnya. karena saya tak ngomong lagi biar plong. Jadi saya berdua ini sudah beriktikad dan berikrar, apapun yang terjadi saya harus bisa sampai sini karena sesuai alamat itu, dan di Google juga ada, semua ada. Apapun yang terjadi ayo kita jalani bersama, seperti itu Pak. Iya, saya paham itu Mas, saya paham itu. Cuma kalau untuk kesayanya kan seperti itu tadi. Jadi satu misal panjenengan di sini mempelajari dari nol gitu ya. Panjenengan di sini mempelajarinya dari nol. Maka ada anak lagi di panjenengan. Ada anak lagi panjenengan. Dan itu sebenarnya bukan masalah sih. Karena selama panjenengan berusaha menguasai 3 level itu, mungkin kan panjenengan bisa bantu masak kan untuk mbaknya, bisa bantu masak dan lain sebagainya. Mungkin emasnya juga bisa bantu kalau mungkin ada itu daun-daun itu disapu. Ini selama berupaya menguasai 3 level loh ya. Kalau panjenengan sudah berhasil menguasai 3 level itu, panjenengan sudah tidak boleh seperti itu lagi. Karena panjenengan sudah masuk ke ranah manekung atau gembleng. Artinya panjenengan sudah mulai mengabdi dan melayani hidup panjenengan sendiri. Sudah tidak bisa keluar ya. Sudah nggak bisa keluar, sama sekali nggak bisa keluar itu ya, kalau panjenengan sudah berhasil menguasai 3 level itu. Namun selagi belum menguasai 3 level itu, panjenengan kemungkinan bisa bantu-bantu di pesanggeran ini. Hanya saja ini saya harus bertanya sama Mas Eko sama Mas Ahmad ini, karena yang menguasai pesanggeran ini. Artinya selama di pesanggeran ini panjenengan kan dalam pengawasannya Mas Eko sama Mas Ahmad. Ya, karena nanti mereka berdua, beliau berdua yang akan memotivasi panjenengan, yang akan mengarahkan panjenengan, dan mungkin lebih sering meminta tolong panjenengan untuk terkait pesanggeran ini. Selama panjenengan belum menguasai 3 level, ya. Nah ini piye iki Ahmad karo Eko? Karo Ahmad karo Eko piye iki? Nek kebijaksanaan kula ya Mbak, nek pancen iki mboten apa. Cuma Bersungguh-sungguh gitu ya. Harus masih bersungguh. harus satu punya tekad sesuai apa yang panjenengan cakap. Dan yang kedua, apapun aturan kami di sini ini harus ikut. Jadi nanti pun
anak jenengan bahasanya mau keluar nggak boleh jauh-jauh, harus di lingkup pesantren ini. Namun juga udah nggak boleh keluar. Jenengan lagi fokus untuk menghafal ataupun yang lain. Dan nantinya maaf, jikalau kalau saya sendiri kan teguran saya keras. Itu, saya katakan dulu. Karena apa? Jenengan perlu ekstra ditekan. Ya tidak berkepanjangan untuk menghafal, untuk fokus. Nanti kan dibantu, setelah bantu kita latih. Waktunya tidak sia-sia. Mas Eko piye Mas Eko? Kalau itu bukan masalah, yang penting intinya bersungguh-sungguh saja ikuti aturan pesantren. Ya, tuh. Nah, kalau mereka berdua setuju, saya lebih setuju lagi karena pesantren ini diadakan memang untuk itu, gitu. Ya. Namun, kenapa kok saya tidak menerima yang datang dimulai dari nol? Kalau dimulai dari nol itu kelamaan, Mas, kelamaan. Maka mayoritas yang datang dimulai dari nol itu kan bermula dari punya masalah kan. Nah, menghafal bacaan sambil terngiang-ngiang masalah kan itu rumit sekali. Makanya saya tidak mengiyakan kalau dimulai dari nol. Namun dengan mengetahui sebegitu rumitnya proses panjenengan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, selain ya selain menemani panjenengan di sini, nggak ada lagi. Cuma ingat, selama panjenengan di sini, jadi pesanggeran ini, Mas Ahmad itu Werkudoronya, ya, Werkudoronya. Nah, kalau Mas Eko itu Yudhistira. Nah, jadi dia lemah lembut. Tapi jenengan jangan bangga karena menghadapi Mas Eko yang lemah lembut. Nah, kalau Mas Ahmad, nah itu Werkudoronya, itu galak itu. Jenengan kalau salah sedikit aja, wow. Siap menghadapi bimbingan kami, siap. Nah, oke. Dan semua itu untuk kebaikan panjenengan sendiri. Oke. Dan nggak boleh putus ya Mas, di tengah jalan harus sampai selesai. Kalau di sini harus apapun yang terjadi seperti niatan panjenengan tadi harus sampai selesai. Ya. Karena yang namanya kesempatan tidak ada dua kali, itu nggak ada. Ya. Nah, ini katakanlah kesempatan panjenengan yang terakhir. Ya, jadi jangan sia-siakan dan jangan sampai putus di jalan. Harus sampai tuntas selesai. Ya. Dan kami akan siap menemani panjenengan. Oke. Nah, karena panjenengan pastinya tidak akan sama dengan para kadang ini juga sama seperti panjenengan. Namun bukan berarti berawal dari masalah ya. Artinya ini adalah manekung atau gembleng. Nanti kalau panjenengan sudah menguasai 3 level, panjenengan pun akan sama seperti kadang panjenengan ini, deh, melakukan manekung atau gembleng, karena itu puncak terakhir, deh, yang menentukan panjenengan berhasil atau tidaknya di situ. Ya. Nah, karena panjenengan tidak sama seperti para kadang yang manekung atau gembleng pada umumnya, yang hanya memakan waktu 4 hari 5 malam, ya, maka nanti saya akan lapor sama Pak RT ya untuk keamanan bersama. Soalnya pasti tidak akan selesai seminggu, itu nggak akan selesai kan. Jadi nanti ada upaya saya untuk memberitahu sama Pak RT. Yeah. Nah, selama di sini terutama anaknya jangan keluar jauh. Jadi di sini saja. Boleh ditambahin Pak? Boleh. Jadi saya terjadi seperti ini tuh gara-gara egois saya itu nyalon kepala desa kemarin. Seperti itu Pak. Bukan gara-gara. Percayalah dengan semua itu loh panjenengan bisa sampai ke sini. Coba kalau panjenengan tidak nyalon lurah, artinya panjenengan tidak jatuh. Belum tentu panjenengan sampai di sini. Jadi panjenengan harus bersyukur, harus berterima kasih dengan semua masa lalu panjenengan itu yang dengan begitu sungguh-sungguhnya mengantarkan panjenengan hingga sampai di sini.
guru. Ya. Semua masa lalu panjenengan itu adalah guru pengalaman panjenengan. Oke masnya, oke. Nanti apa namanya, mbaknya sama anaknya bisa istirahat di aula perempuan, nggak boleh bareng lo ya, walaupun suami istri. Ya kan, namanya ini kan pesantren. Nah iya. Nanti mbaknya sama, Belajar. nah ya, mbaknya sama anaknya bisa di aula perempuan, nanti emasnya bisa di aula lelaki. Nggih. Ingat, ikuti motivasi yang diberikan selama di sini. Nggih. Jangan melakukan motivasi-motivasi yang tidak dimotivasikan. Nanti itu mempersulit panjenengan. Nggih. Koyo ngono ya. Ya, begitu mahalnya mereka sekeluarga untuk bisa bertemu dengan Wahyu Pancagaib, mengalami jatuh bangun. Nah, kalau jatuh bangunnya orang sepiro, yang amat sangat itu kan mengalami hal-hal yang gaib-gaib itu loh, ya. Ning jerone ono Dewi Lanjar dan itu kan memusingkan. Siapa diri saya. Nah ya. Ya, nanti bisa dibekali buku yang ada pembelajarnya 3 level itu kok. Kebetulan habis, Pak. Ya ditulis mipel wae kok. Kan ada kertas kosong itu malah lebih fokus nanti kalau mipel nulis gitu ya. Misalkan hari ini menghafal kunci, ya nulis bacaan kunci aja, terus nanti selesai ganti lagi tulisannya, itu malah lebih cepat kayaknya. Nanti bisa ditulis nih. Luar biasa dan beruntung untuk panjenengan tanpa seperti itu kan. Namun bukan berarti saya meremehkan perjuangan panjenengan loh. Karena apa? Karena perjuangan panjenengan, pengorbanan panjenengan untuk bisa sampai ke sini juga kayaknya, ya enggak. Jenengan juga ngerancang ke sini kan lama. Mundur lagi, gagal lagi, mundur lagi, ya kan? Nah, berarti kan rumit juga. Nah, prosesnya memang berbeda dengan rasanya podo ae. Rasanya sama saja. Dan apa namanya? Penggugah kesadaran dari saya, kesempatan itu hanya ada 1 kali. Nggak ada kesempatan 2 kali, 3 kali, itu nggak ada. Kesempatan itu ya 1 kali. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita mengkajinya dengan bersungguh-sungguh. Dan semuanya itu bermuara kepada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Okay? Paham masnya? Selamat berjuang. Selamat mengabdi. Okay? Selamat mengabdi, dan untuk mbaknya selamat berjuang, selamat berkorban agar bisa sampai ke pengabdian seperti kadang panjenengan bertiga ini. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih, tercerahkan kita semuanya.